Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askarin Duduki Premaci. Hari ini saya akan melakukan praktikum keempat dari matkul IoT, yaitu server registration, yang mana kita akan membuat rangkaian seperti pada gambar ini, yang mana ini adalah eh, IoT menggunakan server, yang mana menggunakan DNS, BTS, server COS, PT router, dan dua access point. Yang mana ini nanti smartphone menggunakan sinyal 3G atau 4G untuk mengontrol barang-barang IoT di rumah masing-masing. Pertama kita akan membuat rangkaiannya di Cisco Packet Tracer, di mana kita membutuhkan komponen smartphone, lalu ada tower BTS atau di Cisco sendiri namanya itu cell tower, lalu ada server dan COS server. Lalu untuk routernya sendiri menggunakan bisa PT router, bisa PT MT, tergantung masing-masing. Lalu untuk AP-nya menggunakan home router. Untuk IOE-nya sendiri kita menggunakan lampu dan jendela. Oke, semua komponen sudah terhubung. Kita tinggal rangkai saja untuk seperti ini. Kita sambil merangkai akan melakukan step-step selanjutnya. Yang kedua kita akan setting IP pada device-device yang ada. Yang pertama PT router sendiri. Ini akan membutuhkan 4 IP pada masing-masing Ethernet. Maka kita akan ganti modulnya menggunakan CFE sebanyak 4. Lalu kita isi masing-masing dengan IP. Pada Ethernet 1 isi IP 1.1. Lalu pada Ethernet 2 sampai Ethernet 4 seterusnya ini. Titik 1 dan 4.1. Setelah IP-nya pada router sudah, selanjutnya IP pada server sendiri. Kita konfigurasi pada server, yaitu 192.168.1.2. Lalu kita servisnya nyalakan IoT dan DNS. DNS-nya kita set iot.net, addressnya
address-nya seperti ini 1.2, lalu config-nya kita gateway-nya 1.16.1.1, gateway-nya ke routernya, DNS servernya 1.2. Oke, untuk konfigurasi server ya segini aja. Lalu untuk konfigurasi AP-nya kita menggunakan static, lalu kita ganti 168.2.2 dari router 2.1, dari home router 1.2.1, subnet masknya 255, default gateway-nya 2.1 dan NS-nya ngikut ke server. Untuk network setupnya ini itu untuk wirelessnya, untuk wifi yang mana ini DHCP 10.1. Lalu kita save setting, udah dapat 10.1. Oke, wirelessnya kita set rumah 1. Ini nggak usah diapa-apain karena kita pakai 2,4. Kita save juga ini wirelessnya. Oke, setelah rumah 1 sudah, sekarang kita router di rumah 2. Konfigurasinya hampir sama. Eh, Menggunakan static IP 192, 168, 3.2, 255, 3.1. Itu titik 2. Gini. Lalu ininya 20.1. Oke. Wirelessnya ini di set rumah 2. Udah dapat ya. Di router satunya juga kita cek. Internetnya 22, LAN-nya 11. Oke. Kita lanjut server CO-nya atau COS. Kita set 4.2. Backbone-nya static.
Default gateway-nya 192.168.4.1, DNS-nya ke server. Oke, harusnya seperti ini. Lalu untuk providernya kita ganti namanya menjadi Telkomsel. Cell towernya DHCP 1.1 225. Oke. Lalu BTS-nya kita lanjut ke BTS. Kita ganti Telkomsel juga. Menggunakan 3G 4G on. Oke. Nah, untuk ketiga ini tadi kita udah masukin DNS-nya, lalu kita routing static. Satu tujuh dua 16.1 Nextshopnya 68.4.2 kalau nggak salah, 4.2. Kita add. Oke, kita akan tes, tapi kita sambungin dulu semuanya. Ini wirelessnya kita matikan. Ini kita ganti Telkomsel. Oke, udah nyambung ke BTS. Kita sambungkan ini ke ini. Lalu kita pakai kabel cross aja. Untuk fast Ethernet 0. 0 itu 1 ya. Untuk 1 berarti satunya ke sini. Nih. Dihubungkan ke internet. Ini 3. Ini 4. Ke backbone. Oke. Sekarang kita hidupkan on. Ini juga on. Ini on. Ini on. Oke. Lalu yang kelima kita koneksi simpel UDP dari lampu, jendela, COCAP. Oh, berarti kita sambungin semua. Ini juga harus nyambung. Kita config juga ini wirelessnya rumah 1. Rumah 1. Oh, ini nggak bisa pakai strike. Lalu config wirelessnya SSID-nya dari rumah 2.
Dan yang jendela di rumah 2 juga diganti. Rumah 2. Udah nyambung semua. Eh, kita akan tes simple UDP dari IoT-nya, COS-nya ke oke, dari sini ke sini. Hmm, Oke, sukses ya. Dari live ke server sukses. Dari window ke server sukses. Dari live yang rumah 2 ke server fail. Kita coba lagi. Sukses. Window. Oke, sukses. Dari komponen IoT ke server udah sukses. Lalu dari COS ke server fail. Kita coba COS ke server sukses. Lalu tadi dari COS ke router sama handphone ke router. Salah berarti. COS ke router sukses. Handphone ke router. Oke, sukses. Selanjutnya, selanjutnya kontrol IoT-nya dari handphone. Kita coba buka web browser. Oke, IoT.net, DNS tadi. Nggak keluar. 192.1.1.2. Kalau gini, keluar IoT.net. Nah, kita ulangi. Ada bug sedikit tadi. Ya. Not responding, no. IoT.net. Di service DNS, oh ini belum diaktifkan. Oke, kita coba. Oke, udah bisa. Registration, server login, kita sign up. Kita buat username. Oke. Kita udah buat username, lalu kita akan daftarkan masing-masing komponen IOA-nya. Di sini IT server, server address-nya iot.net, username yang kita buat tadi sama passwordnya. Oke, lalu ini juga iot.net.
Yang rumah dua juga dikonfigurasi remote server atau t.net username. Oke, kita coba kontrol dari smartphone. Udah ada semua terdaftar. Kita coba nyalakan ini di rumah satu. Untuk lampu bisa, untuk jendela rumah satu juga bisa. Nah, untuk rumah dua nyala, jendela juga menyala. Oke, jadi udah selesai ya. Eh, Seperti itu untuk praktikum keempat kali ini, yaitu server registration, yang mana kita bisa mengontrol sebuah IoT dari masing-masing rumah menggunakan handphone melewati server. Oke, mungkin cukup sekian praktikum dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.